Ini saya juga beberapa hari yang lalu baru saja mengikuti rapat terbatas dengan Bapak Presiden dan juga Kabinet Merah Putih. Pak Presiden membahas persiapan pelaksanaan Natal dan Tahun Baru. Dan di sini salah satu penekanannya adalah beliau, Bapak Presiden, ingin seluruh lapisan masyarakat dapat menjalankan ibadah Natal dan Tahun Baru dengan aman, penuh sukacita, kebaikan, dan rasa nyaman. Jadi saya juga pesan ini ke Mas Gusma, jika ada yang dipersulit saat menjalankan misa Natal, perayaan Natal, segera laporkan ke kepolisian, TNI, pemerintah daerah, atau bisa langsung ke saya. Di situ ada nomor HP-nya, bisa langsung di WA, bisa langsung di telepon. Komitmen saya tidak berubah, sama seperti waktu saya masih jadi wali kota. Itu 3 tahun lebih di Solo sebagai wali kota itu juga tantangannya luar biasa. Kita membuat perayaan Natal, memasang ornamen Natal, memasang pohon Natal, itu juga tantangannya berat. Tapi apa yang membuat saya berani? Ya karena di belakang saya ada anak-anak muda yang open-minded, yang pikirannya terbuka, yang mau, sekali lagi, mau merangkul semua, menghargai perbedaan. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, jika ada yang dipersulit, silakan lapor ke nomor yang ada di layar. Salam, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam cinta damai dari saya, Perianto Zamasi ya. Dan di video saya kali ini saya ingin membagikan kepada kita semua apa yang disampaikan oleh Wakil Presiden kita, yaitu Pak Gibran Rakabuming Raka ya. Di sini ada sebuah berita yang saya lansir dari situs kabarterdepan.com. Seperti apa yang ada di layar, saya akan bacakan kepada kita semua ya. Gibran ultimatum pihak yang larang ibadah Natal. Segera laporkan, bisa langsung ke saya. Wow, ini keren sekali ya teman-teman ya. Ini terbaru ya, Rabu 18 Desember 2024 dan di sini ada nomor yang dicantumkan di layar 0811 1704 2204. Oke, kita akan bacakan saja ya. Dalam acara pelantikan pengurus Pusat Pemuda Katolik periode 2024 sampai 2027 yang digelar di Gedung Konferensi Wali Gereja Indonesia atau KWI Menteng, Jakarta Pusat, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan ultimatum tegas kepada pihak-pihak yang mencoba menghalangi umat Kristiani dalam menjalankan ibadah Natal dan perayaan Tahun Baru. Ya, jelas sekali ya, ini dari Gibran ya. Nah, ini dia pernyataannya. Jika ada yang dipersulit saat menjalankan misa Natal, perayaan Natal, segera laporkan ke kepolisian, TNI, pemerintah daerah, atau bisa langsung ke saya, ujar Gibran. Nah, ini kerennya kalau langsung sih, aduh, itu luar biasa sekali ya, sebuah gebrakan yang baru ya, bisa langsung sampaikan laporan-laporan ke Wakil Presiden gitu ya. Nah, Gibran menegaskan bahwa ia bersama Presiden Prabowo Subianto berkomitmen untuk menjamin seluruh masyarakat dalam menjalankan ibadah dan perayaan keagamaan dengan aman, penuh sukacita, kebaikan, dan rasa nyaman. Dia sampaikan, ini dia pernyataannya, Bapak Presiden ingin seluruh lapisan masyarakat dapat menjalankan ibadah Natal dan Tahun Baru dengan aman, penuh sukacita, kebaikan, dan rasa nyaman, tegas Gibran.
Dalam pidatonya, Gibran mengungkapkan bahwa tantangan dalam menjamin kebebasan beribadah tidaklah ringan. Namun, ia merasa optimis karena dukungan dari generasi muda yang berpikiran terbuka. Oke, lanjut ya. Komitmen saya tidak berubah sama seperti waktu saya masih jadi wali kota ya. Tantangannya berat, tapi apa yang membuat saya berani? Ya, karena di belakang saya ada anak-anak muda yang open-minded, yang pikirannya terbuka, yang mau sekali lagi mau merangkul semua, menghargai perbedaan. Jelas Gibran. Ya. Gibran juga menambahkan bahwa pemerintah telah menyediakan jalur pengaduan melalui program Lapor Mas Wapres untuk mempermudah masyarakat menyampaikan keluhan mereka dengan menghubungi nomor yang tertera di layar, seperti apa yang tadi saya sudah tampilkan ya, dan juga nanti saya akan coba tampilkan lagi. Selain itu dikatakan Wapres Gibran juga memberikan apresiasi khusus kepada pemuda Katolik yang dinilainya memiliki peran strategis dalam membangun bangsa ya. Ia berharap mereka dapat terus berinovasi, terutama dalam menggerakkan pembangunan di daerah 3T ya. Nah, ini dia ya. Saya juga berharap pemuda Katolik dapat terus berinovasi untuk menjadi motor penggerak termasuk pembangunan pemuda di daerah 3T, pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan. Imbuh Gibran. Lanjut lagi. Nah, ini terakhir ya. Dengan langkah konkret ini diharapkan masyarakat dapat lebih mudah mengakses keadilan dan kenyamanan dalam menjalankan aktivitas keagamaannya. Nah, itu dia teman-temannya. Nah, lagi-lagi di sini ada nomor yang tadi dicantumkan, saya bacakan kembali dulu: 0811 1704-2204. Ya, saya pikir sih apa yang disampaikan oleh Wakil Presiden ya, yaitu Gibran Rakabuming Raka adalah sebuah gebrakan yang baru ya, terobosan yang baru, dimana kalau misalnya ada gangguan-gangguan tentang peribadatan, maka itu langsung bisa dilaporkan ke Pak Gibran gitu loh. Nah, saya pikir dalam hal ini sebenarnya adalah ketegasan ya. Sekalipun nantinya juga kita laporin, tapi kalau misalnya nggak ditanggapin, karena saya pikir kalau misalnya kita langsung lapor ke Mas Wapres gitu ya, jadi kira-kira bisa nggak? Karena ya kita harus lihat Wapres ya Pak Gibran, bahwa yang namanya pelarangan ibadah itu bukan lagi hanya sebuah peristiwa-peristiwa yang jarang kita dengar, tapi saya mau sampaikan ini begitu sering terjadi, pelarangan ibadah Natal. Maka ya semoga saja sih kita berharap ya semua apa yang disampaikan oleh Pak Gibran ini nantinya ada prakteknya di lapangan gitu loh. Artinya jangan hanya omon-omon gitu ya. Jadi benar-benar bahwasanya kita mengharapkan memang gitu ya, di saat kita beribadah itu tidak ada gangguan dari luar ya. Tidak ada orang-orang yang sengaja memang ya menghalang-halangi kita ketika kita mau beribadah kepada Tuhan. Karena ya yang namanya juga ibadah ya nggak boleh dilarang dong ya. Mau ibadah dimanapun asalkan tidak mengganggu orang lain, saya pikir ya oke-oke aja ya. Karena memang selama ini kalau kita melihat ya, kenapa banyak mereka yang melarang orang Kristen beribadah di rumah itu, karena katanya itu pengalihan fungsi. Padahal sebenarnya mau ibadah di rumah itu ya itu hak kita, orang yang punya rumah loh. Ya kan, kenapa kita dilarang-larang sama orang yang nggak bertanggung jawab gitu. Padahal kalau misalnya ada tempat-tempat hiburan malam, nah itu nggak nggak dilarang gitu loh. Jadi biasanya terbuka saja. Nah, sedangkan kalau misalnya rumah dijadikan sebagai tempat ibadah, ya tempat untuk menyembah kepada Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi, ya malah dilarang. Nah, ini yang saya pikir menjadi PR juga ya untuk seorang Pak Gibran. Dan tentunya dalam hal ini ya yang melarang itu kan seharusnya bukan warga gitu loh, karena yang punya hak atau wewenang untuk menyatakan ini tidak boleh atau bolehnya itu kan bukan warga, ya kan, pastinya pemerintah gitu loh. Nah, herannya sekarang justru ya kan yang melarang warga untuk tidak boleh beribadah itu kan
warga sendiri. Artinya yang melarang orang Kristen untuk tidak beribadah itu ya warga gitu. Artinya seakan-akan warga ini lebih tinggi daripada pemerintah. Nah, bagaimana ini? Nah, ini yang perlu diperhatikan oleh Pak Gibran dan juga oleh Pak Prabowo Subianto. Tentunya harapan kita sih ya, harapan kita semuanya boleh terlaksana dengan baik apa yang sudah diprogramkan ini ya. Itu aja dulu untuk pagi, dan kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom. Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam cinta damai dari saya, Perianto Zamasi.